A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binadil qabuli wal iqbali wassalahi kulli hal wa ilaha illa syidina rasulullah wal barzil mahkum ila besan abdul mulim di channel وشلهم وفرعهم ومسيهم وتلمذهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan hanya bagi Allah lah segala pujian. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa di hari Jumat. Kita bisa melaksanakan wirid, wazifah dan hailalah berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Kimiyatus Sa'adah. Ya, untuk hari ini kita akan masuk pasal yang pertama. Faslun fi ma'rifatin nafs. Pasal yang menjelaskan tentang makrifat diri, pengenalan diri. Kalau kemarin kan tanda-tanda pengenalan diri. Kalau hari ini kita akan masuk untuk pengenalan dirinya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma'rifatin nafs. Kimiyatus Sa'adah. A'lam anna miftahu ma'rifatullahi ta'ala wa ma'rifatin nafs. Nah, ketahuilah bahwasanya kunci ma'rifatullah itu adalah dengan ma'rifatun nafs. Jadi kunci untuk mengenal Allah yaitu kuncinya adalah dengan mengenal diri kita sendiri. Kama qala subhanahu wa ta'ala wasanurihim ayatina fil afaqi
wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Nah, Fussilat 53. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 53, dan kami akan memperlihatkan kepada mereka, kepada orang-orang kafir, tanda-tanda kekuasaan kami atas segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Jadi di dalam Quran Fussilat ayat 53 ini, Allah akan memperlihatkan kepada mereka orang-orang kafir tanda-tanda kekuasaan Allah, baik di seluruh penjuru alam semesta maupun pada diri mereka sendiri, pada diri manusia sendiri. Maka barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka akan jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar, firman-firman Allah adalah benar, sehingga mereka akan mengetahui bahwa Allah itu adalah Sang Maha Benar. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu tersebar luas di seluruh penjuru alam semesta, termasuk dalam diri manusia sendiri. Yang mana hal itu, jika kita bisa memahaminya, maka akan bisa membawa pemahaman tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi barang siapa yang memahaminya, maka dia akan paham terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa laysa shay'in aqrabi ilaika min nafsika, fa idza lam ta'rif nafsika fa kaifa ta'rifa rabbik. Jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, maka dari itu berusahalah untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Kenalilah fisik kita, sifat-sifat kita, kekuatan kita, kelemahan-kelemahan kita. Nah, cari tahu asal usul dan tujuan dari penciptaan diri kita itu untuk apa, dan tujuannya itu untuk apa. Nah, bila kita sudah tahu, sudah paham, maka barulah kita akan bisa mengenal siapa Tuhan kita. Tidak ada sesuatu pun yang paling dekat dengan diri kita kecuali diri kita sendiri. Itu yang harus dipahami itu. Tidak ada yang lebih kenal kepada diri kita sendiri kecuali ya diri kita sendiri. Jadi ini ada kaitannya dengan firman Allah yang berbunyi, aku itu lebih dekat daripada urat leher. Pahami itu. Maka jika kita tidak mengetahui diri kita, maka bagaimana mungkin kita ini bisa mengetahui siapa itu Tuhan kita? Gak akan bisa. In qultu inni a'rifu nafsi fa innama ta'riful jismal dhahira alladhi wal yadu war rajulu war ra'sul jussatu wala ta'rifu ma fi batinika minal amri alladhi bihi idha ghadibat talabatal khusumatu wa idza astaghita talbatan nikah wa idza ji'ta talbatal aqla
wa idza atishat talbata syurbah. Wadzawabu tusyarikuka fi hadhil umur. Jika kalian mengatakan bahwa kalian itu telah mengetahui diri kalian, maka yang kalian katakan itu, yang kamu ketahui itu sebenarnya adalah diri kalian yang secara zohir, yang mana ada tangan, ada kaki, ada kepala, dan anggota tubuh yang lainnya. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwa dia itu sudah kenal dengan dirinya sendiri, sedangkan basicnya itu dia bukan orang soleh, bukan orang alim, dia sering meninggalkan syariat, maka yang ia katakan tentang dirinya itu hanya sebatas zuhir. Jadi dia belum mengenal makna dirinya yang sebenarnya. Jadi jangan ngaku-ngaku ma'rifat, jangan ngaku-ngaku kasyaf, jangan ngaku-ngaku punya karomah, jangan ngaku-ngaku punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Kalau basicnya aja bukan orang soleh, bukan orang alim, sholat masih suka tinggal, sholat masih bolong-bolong, wirid masih sering kodok, puasa masih bolong-bolong. Maka dari itu yang kalian katakan, jika seperti itu, jika kalian mengatakan tentang makrifat, itu semuanya bohong. Kamu tidak akan mengetahui apa yang tersimpan di dalam batinmu, yang mana apabila sedang marah, ia akan mendorongmu untuk bertengkar. Jika sedang bernafsu, ia akan mengajakmu untuk nikah, kawin, melampiaskan hawa nafsu. Jika sedang lapar, ia akan memintamu untuk makan. Dan jika sedang haus, ia akan menuntutmu untuk minum. Nah, dalam hal ini, hewan pun melakukan hal yang sama seperti itu. Hewan pun mirip denganmu. Wal wajibu 'alaika an ta'rifa nafsaka bil haqiqati hatta tadri ayya syai'in anta. Karena itu, yang wajib kalian lakukan itu adalah mengenalkan hakikat kepada dirimu, hingga kalian itu tahu apa sebenarnya diri kalian ini, untuk apa kalian itu diciptakan, dan siapa sebenarnya diri kalian ini. Wa min aina ji'ta ila hadzal makan wal ayyi syai'in sa'adaduka bi ayyi syai'in syiqauka. Dari mana kalian datang hingga sampai pada tempat ini? Dan untuk tujuan apa kalian itu diciptakan? Dengan apa kalian bisa meraih kebahagiaan, dan dengan apa kalian bisa mendapatkan kepuasan? Jadi kenalkan hakikat kepada diri kalian. Kenalkan, pahami. Sehingga kalian bisa paham nantinya untuk apa kalian itu diciptakan. Dan dengan itu kalian bisa meraih kebahagiaan dan kepuasan. Waqad jumu'ata fi batinika syifatun minha syifatul bahaim. Nah, di dalam jiwa kalian itu terkumpul berbagai macam sifat-sifat. Nah, di antaranya adalah sifat-sifat binatang, seperti binatang ternak. Wa minha syifatus sab'i wa minha syifatul malaikat. Jadi ada sifat-sifat binatang ternak, ada sifat-sifat binatang buas,
juga sifat-sifat malaikat itu ada di dalam diri kalian, itu ada sifat-sifat seperti itu. Farruhu haqiqatu jauharika wa ghairuha gharibun minka wa ariyatun indaka. Dan ruh itu adalah hakikat permata yang paling berharga di dalam diri kalian. Dan yang lainnya itu adalah unsur-unsur yang asing. Selain ruh itu adalah unsur-unsur yang asing. Jadi yang berharga di dalam diri kalian itu adalah ruhnya. Fal wajibu 'alaika an ta'rifa hadza. Maka yang wajib bagi kalian itu adalah mengetahui dulu hal-hal yang tadi itu. Sifat-sifat yang tadi itu kalian kenali dulu. Kalian kenali, kalian pahami. Itu yang pertama-tama dulu. Wa ta'rifu anna likulli wahidin min haula'i ghidaan was-sa'adah. Dan dengan mengetahui sifat-sifat tadi, tiap-tiap hal tadi, dan setelah paham, maka nantinya akan mendatangkan suatu kebahagiaan dan kepuasan tersendiri. Fa inna sa'adatal bahaimi fil aqli wasyurbi wan naumi wan nikah. Dan kebahagiaan bagi sifat binatang itu terletak pada makanan, minuman, tidur, kawin. Itu sifat-sifat binatang. Itu kalau sifat-sifat itu dilakukan, dituruti, sifat-sifat kebinatangan itu dituruti, maka kalian akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Itu bagi sifat-sifat kebinatangan. Fa in kunta minhum fajtahada fi i'malil jawfi wal farji wa sa'adatus sab'i fi dharbi wal fatqi wa sa'adatus syayatini fil makri wasyarri wal khiyali. Fa in kunta minhum fastaghala bistighalihim. Maka jika kalian merasakan hal-hal itu, maka kamu akan mengenyangkan perut kalian dan memuaskan syahwat nafsu kalian. Nah, kebahagiaan itu akan dirasakan juga oleh binatang buas, seperti sifat binatang buas. Jadi kebahagiaan itu akan dirasakan oleh sifat binatang buas ketika dia itu mampu untuk menyergap musuhnya, mangsanya, lalu melumpuhkan mangsanya. Itu kepuasan dari sifat binatang buas. Kalau tadi tidur, makan, kawin, minum itu sifat dari binatang ternak. Kalau untuk memuaskan, untuk membahagiakan sifat binatang buas, maka jika kalian bisa menyerang, bisa melumpuhkan, bisa menyergap mangsa, itu baru bisa membahagiakan sifat kebinatangan buas. Nah, sedangkan kebahagiaan dari sifat setan itu terletak pada makar, pembangkang. Sifat makar, sifat setan itu pembangkang. Sifat kejahatan dan tipu muslihat. Jadi untuk memuaskan, untuk membahagiakan sifat kesetanan kalian, itu kalau kalian melakukan hal-hal makar, melakukan hal-hal kejahatan, melakukan tipu muslihat. Nah, itu akan memuaskan sifat-sifat kesetanan kalian. Nah, maka jika kalian merasakan bagian dari salah satu dari mereka atau merasakan semuanya, maka berbuatlah seperti
yang mereka perbuat. Jadi kalau kalian merasakan ada sifat-sifat itu, pasti kalian akan melakukan seperti itu. Wasa'adatul malaikati fi masyahidi jamalil hadratir rububiyati walaysa lil ghadabi wasyahwatu ilaihim tariqun. Kebahagiaan dari sifat para malaikat itu ketika mereka itu hadir, ketika mereka itu mengalami hadirnya hadroh rububiyah. Nah, jika kalian bisa merasakan itu, berarti ada sifat kemalaikatan. Dan bagi mereka, maka tidak ada jalan sedikit pun untuk amarah dan syahwat. Dan jika kalian sudah sampai pada sifat kemalaikatan, maka bagi syahwat dan amarah itu tidak ada jalan lagi. Nggak ada sedikit pun jalan untuk syahwat dan amarah. Tidak ada kesempatan lagi buat syahwat dan amarah jika kalian sudah sampai pada sifat-sifat kemalaikatan. Fa in kunta min jauharil malaikati fajtahid fi ma'rifati ashlika hatta ta'rifat tariqa ilal hadratil ilahiyah. Jika kalian merasakan bagian dari hakikat sifat-sifat malaikat tadi, maka berjuanglah dengan sekuat tenaga untuk mengenal asalmu, mengenal dari mana kalian itu berasal. Nah, sampai kalian itu mengetahui jalan-jalan untuk menuju hadroh ilahiyah. Jadi kalau kalian sudah merasakan ada sifat-sifat malaikat, maka pertahankan sekuat tenaga sampai kalian itu mengetahui asal muasal kalian, dan sampai kalian bisa mengetahui jalan ke depannya untuk menuju hadroh ilahiyah. Wa tablughu ilayya masyahidal jalali wal jamal. Sampai kalian bisa menyaksikan yang namanya jalal dan jamalnya Allah. Wa tukhallisu nafsika min qaidis syahwati wal ghadab. Sampai kalian itu bisa mampu menjernihkan diri kalian itu dari belenggu syahwat dan amarah. Wa ta'lamu anna hadhihi syifatil ayya syai'in raqabat qayyaka. Sampai kalian itu mengetahui untuk apa sifat-sifat yang tadi itu menjadi bagian dari diri kalian. Jadi kalau rentetan tadi itu sudah kalian alami, sudah kalian rasakan, maka kalian itu akan mengetahui kenapa di dalam diri kita itu ada sifat-sifat tadi. Ada semua sifat-sifat itu. Kita akan bisa paham. Iya, jika kita sudah sampai ke hadroh ilahiyah dan kita wukuf di hadapan Allah. Fama khalaqallahu ta'ala litakuna asyiraha walakin khalaqaha hatta takuna asyraq. Wa tusyakhiruha lis-safaril ladzi qudamaka. Jadi Allah itu tidak menciptakan semua sifat-sifat tadi itu agar mereka menawanmu. Itu tidak.
Tapi Allah menciptakan sifat-sifat tadi itu agar mereka yang menjadi tawananmu, bukan kalian yang menjadi tawanan sifat-sifat tadi, tapi mereka yang harus menjadi tawanan kalian, agar bisa mendorong kalian untuk berjalan. Wataj'alu ihdaha markabaka wal akhara silahaka hatta tashida biha sa'adataka. Jadi untuk berjalan yaitu dengan kedua kakimu, dan agar salah satunya itu bisa kalian jadikan tunggangan, sedangkan yang satunya lagi itu sebagai senjata hingga kalian bisa mencapai kebahagiaan. Fa'idha balagta gharadaka faqawan biha tahta qadamaika. Warji' ila makani sa'adatika. Jadi jika kalian telah sampai kepada tujuannya, maka tekanlah ia di bawah kedua kakimu. Jadi setelah kalian jadikan satu kaki itu sebagai tunggangan dan satu kaki sebagai senjata untuk mencapai kebahagiaan, setelah sampai itu, maka tekan itu di bawah kedua kakimu, jangan dilepaskan. Dan kembalilah ke tempat kebahagiaanmu itu. Wadzalikal makanu qararu khawassil hadratil ilahiyah. Yang mana tempat itu adalah rumah bagi para orang-orang yang khawas, orang-orang khusus yang menyaksikan hadrah ilahiyah. Jadi tempat kembalimu, tempat kembali orang-orang khusus bagi orang-orang yang menyaksikan hadrah ilahiyah, itu adalah tempat kebahagiaan. Wal qararul ngawamu darajatul jannah. Nah, sedangkan bagi orang-orang awam, rumahnya atau tempat kembalinya itu adalah tingkatan-tingkatan di dalam surga. Itu bagi orang-orang awam. Fatahtaju ila ma'rifati hadhil ma'ani hatta ta'rifa min nafsika syai'an qalilan. Fakullu man lam ya'rif hadhil ma'ani fanashibuhu minal qusyuri li'annal haqqa yakunu anhu mahjuban. Kalian sangat memerlukan dan mengerti makna-makna ini. Jadi kalian itu perlu mengetahui makna-maknanya untuk bisa mengetahui walaupun sedikit saja itu tentang diri kalian. Jadi hal-hal yang tadi itu, sifat-sifat yang tadi itu, kalian itu perlu agar kalian itu bisa memaknai, agar kalian itu bisa mengetahui walaupun sedikit saja tentang jati diri kalian. Dan barang siapa yang tidak memahami makna-makna ini walaupun sedikit saja, maka ia itu hanya akan mendapatkan bagian kepingan-kepingannya saja. Karena hakikat yang sebenarnya itu terhijab baginya. Jadi barang siapa yang tidak bisa menghayati, memaknai
dari sifat-sifat tadi itu untuk apa? Maka dia itu tidak akan bisa sampai kepada hadrah ilahiyah. Karena hakikatnya sebenarnya ia itu terhijab. Hakikat itu terhijab bagi dirinya. Ya, semoga bisa dipahami. Dan kalau sudah dipahami, semoga bisa diamalkan. Dan insya Allah semoga kita bisa sampai kepada hadrah ilahiyah dan menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Kita bisa menemukan diri kita yang sejati. Kita bisa paham akan penciptaan dari diri kita ini. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sampai di sini dulu. Insya Allah di lain kesempatan kita akan masuk untuk pasal yang berikutnya. Sampai di sini saja. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muriduna ilmun hayyun sami'un basirun mutakalimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.